Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana minggu ini? Semoga minggu ini menyenangkan ya buat adik-adik. Bagaimana? Semuanya sehat? Semoga sehat ya. Semoga adik-adik di sekolah juga baik sama teman-teman, mendengarkan guru dan juga orang tua. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga akan menyanyikan pujian-pujian. Semoga adik-adik semangat ya. Kita akan menyatukan hati kita untuk menyanyikan lagu yang pertama, yaitu Terima Kasih Tuhan. Adik-adik ikut nyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Oke adik-adik, kita akan berdoa, menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Lebih lanjut lagi, kita akan menyiapkan hati kita juga untuk menyiapkan hati kita untuk betul-betul memuji Tuhan dan memberikan hati kita buat Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat kesempatan adik-adik boleh mendengarkan pujian, boleh ikut menyanyi, boleh mendengarkan firman Tuhan. Nanti kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berikan hati yang betul-betul ingin memuji Tuhan walaupun adik-adik tidak bisa ke gereja sekarang ini. Kiranya Tuhan berikan kami semangat untuk memuji Tuhan dan terus
memberikan waktu-waktu ini untukmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ini adalah lagu kedua. Lagu kedua ini adalah sebuah lagu baru mungkin untuk adik-adik, tapi mungkin nggak juga. Mudah-mudahan adik-adik bisa sambil menyanyi. Yang suka bahasa Inggris pasti suka lagu ini. Oke, ini lagunya berjudul Love dari Jenna Elera. Adik-adik ikutin ya lagunya dan juga gerakannya. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Kita mulai dari awal lagi. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Nah, semoga adik-adik suka lagunya. Lagu ini juga kita nyanyiin di gereja. Kalau adik-adik ingat, kita pernah tampil pakai lagu ini juga. Nanti kakak akan mencarikan lagu yang baru lagi nih. Jadi semoga adik-adik suka ya. Kita sekarang akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik ya. Semoga adik-adik udah siap untuk dengerin firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya.
kita akan masuk dalam doa adik-adik untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapak, kami boleh memuji Tuhan. Kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan adik-adik fokus sehingga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Boleh masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati adik-adik, dan boleh menghidupi firman Tuhan dengan baik. Kami mau berdoa untuk kakak yang akan bercerita. Kiranya Tuhan petuah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang diceritakan boleh masuk ke dalam hati adik-adik dan juga memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik di rumah. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami untuk kami sungguh-sungguh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk anak-anak dan anak-anak dikasih oleh Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita sudah merayakan Paskah kemarin. Adik-adik di rumah, siapa yang di sini senang main petak umpet? Ada yang senang main petak umpet? Biasanya kita senang kalau kita menemukan teman kita dan mereka tertangkap. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, betapa luar biasanya ya kalau kita bisa menang dalam permainan sembunyi atau petak umpet itu. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana teman kita temukan. Nah, dalam kisah hari ini, adik-adik dikasih oleh Tuhan, ada dua orang murid Tuhan Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Kita buka dulu Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai dengan ke-49. Sekali lagi Lukas 24 ayat 36 sampai ke 49. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu murid-muridnya itu ada seorang bernama Kleopas dan temannya. Mereka dengan sukacita membicarakan tentang kitab suci. Dan pada waktu itu apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka terkejut karena melihat Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak mengenal Dia adalah yang mereka bicarakan, bahwa Yesus telah bangkit. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, mereka seperti melihat hantu. Kata firman Tuhan di sana, ketika Tuhan berkata ayat 36-37, ketika Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dan mereka pun terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka telah melihat hantu. Padahal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan telah bangkit. Ada ketidakpercayaan atau ragu-ragu. Padahal Tuhan Yesus sudah memberitahukan mereka bahwasanya anak manusia akan menderita. Dia harus mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia hidup. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menampakkan diri atau menunjukkan dirinya adalah Tuhan, guru mereka yang sudah bangkit dan menggenapi apa yang dikatakan. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri atau menunjukkan dirinya kepada murid-murid, mereka tidak percaya, ada keraguan-raguan di hati mereka. Nah, jadi kita belajar bahwasanya sekalipun kita nggak lihat Tuhan dengan kasat mata kita, tapi kita percaya di dalam firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, bahwasanya Tuhan berkata, Ia akan diserahkan, Ia akan menderita, Dia juga harus mati,
tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Masihkah kita ragu-ragu atau kurang percaya atau tidak percaya? Nah, dari yang dikasih oleh Tuhan, kabar baik hari ini, Tuhan menunjukkan dirinya. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Dia hidup, dia bangkit, dia menang atas maut. Bukankah Tuhan kita hebat? Tuhan rindu supaya kita tidak lagi ada keraguan di hati kita. Seperti orang yang tidak percaya. Tuhan harus memperlihatkan dirinya dulu. Terus menunjukkan dirinya, menampakkan diri baru kita percaya. Nah, yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau belajar hari ini Yesus yang sudah mati, bangkit, dan hidup itu mau supaya kita percaya, tidak ada keraguan dalam hati kita. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu Tuhan berkata kepada mereka, menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus dia memperlihatkan tangan dan kaki kepada mereka. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak perlu harus menunjukkan bukti agar kita percaya. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya agar mereka percaya, Tuhan berkata, ini tunjukkan tanganmu, ini lambung yang tertusuk tertikam oleh kami tombak. Pada waktu itu yang ditikamkan kepadanya. Tapi Tuhan berkata, percayalah bahwa aku hidup, aku menang. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar dari hal yang kedua. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan ingin kita menjadi saksi akan kebangkitan Tuhan, bahwa Dia Tuhan hidup dan menang. Maka kamu jadi saksi Kristus. Di ayat yang di sana dikatakan Tuhan rindu supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, bahwasanya Tuhan yang telah mati dan Tuhan yang telah bangkit ada dan tinggal di antara kita. Nah, yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Para murid-muridnya pada waktu itu kemudian apa? Memberikan sepotong ikan goreng kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun memakannya di depan mata mereka. Jadi para muridnya orang yang melihat, menyaksikan bahwasanya Yesus pernah ada bersama dengan mereka, mendengarkan apa yang diucapkan Tuhan Yesus, bahwasanya seperti pemberitaan firman-Nya di ayat 44 dikatakan, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu mereka pun mengerti. Akhirnya mereka pun mengerti, pikirannya dibukakan oleh Tuhan. Nah, dari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan minta kita menjadi saksi Tuhan. Kita diminta Tuhan untuk menceritakan bahwasannya Tuhan benar-benar hidup, Tuhan sudah bangkit naik ke surga. Itu sebabnya Tuhan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya melihat dan merenungkan bahwasanya benar Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia hidup bagi kita semua. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, bersediakah kamu menjadi saksi Kristus Tuhan? Kamu ceritakan bahwa benar Tuhan mati untuk menebus dosa kita. Kamu bisa cerita kepada teman kamu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat kalau Tuhan Yesus tidak mati buat kita. Dia bukan saja menebus dosa kita, tetapi Dia juga adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Tuhan mau kamu jadi saksi Kristus dimanapun kamu berada. Kamu bisa pakai mulut kamu bercerita. Ceritakan tentang yang kamu dengar, yang kamu lihat, dan kamu saksikan. Untuk orang-orang yang bisa mengenal Kristus. Nah, dari yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini di dalam ayat yang kita tadi renungkan bersama, Tuhan itu supaya kita jadi saksi Kristus Tuhan dimanapun kita berada. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, apalagi yang dikatakan oleh para muridnya ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka pada waktu itu. Tuhan berkata, aku akan mengirimkan seorang penolong. Jadi Tuhan memberikan sebuah janji untuk mengirimkan penolong kepada para murid. Para murid tidak lagi bersedih, tidak lagi merasa seorang diri ditinggalkan oleh gurunya, oleh Tuhan Yesus. Karena di ayat 48-49 Tuhan akan mengirimkan seorang penolong yang dijanjikan Bapa, dan para murid harus tinggal di sana agar Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, dari dikasih oleh Tuhan, kalau biasanya kita berjanji, kita sering kali kita mengingkari. Betul atau benar? Kalau misal kita berkata kepada mama, ampun ma, aku gak ngulangin lagi. Tetapi besok kita ngulangi lagi kesalahan yang sama. Kita tidak mudah menepati janji kita. Tapi kalau Tuhan berjanji, Dia akan mengirim seorang penolong dari Bapa di surga. Maka Tuhan pasti membenarkan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selain kita menjadi saksi Kristus, kita juga perlu janji penolong dari Tuhan, yakni Roh Kudus, agar menyertai kita untuk bersaksi. Nah, dari yang dikasih oleh Tuhan, percayalah pada hari ini bahwasannya Tuhan rindu supaya kita mengenal Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dia hidup dan Dia menunjukkan, menampakkan dirinya, memperlihatkan dan menggenapi apa yang dikatakan kepada muridnya dan kepada kita semua sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita punya tugas tadi, kita menjadi saksi Kristus oleh kekuatan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Siapa di sini rindu mau jadi saksi Kristus? Bisa taruh tangan kamu di dada dan sebentar akan berdoa buat kamu. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera Tuhan bagi kamu. Tuhan akan beserta untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Lebih dahulu kita hafalkan ayat hafalan kita tadi ya, Lukas 24 ayat 36. Di sana dikatakan bagian C, damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini dikasih oleh Tuhan damai sejahtera atau irene. Damai sejahtera bukan saja tidak bertengkar, tidak berkelahi, tetapi damai sejahtera ini berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan kita damai yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya Tuhan memberikan kita kesejahteraan, damai di hati kita, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus dan disertai oleh Kuasa Kudus. Tundukkan kepala, amin untuk firman Tuhan. Kita kembali hafalkan ayat hafalan kita pada minggu depan. Lukas 24 ayat yang ke-36 bagian C, damai sejahtera bagi kamu. Kamu ini bicara tentang tidak hanya adik-adik, kakak, tetapi semua orang.
percaya kepada Tuhan. Dan dengan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengar merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk kami percaya, tidak ragu-ragu dalam hati kami. Tuhan, kami rindu menjadi saksi Kristus yang disertai oleh kuasa Roh Kudus yang Engkau janjikan. Tuhan, pakai kami, anak-anak yang masih kecil, tetapi suara kami nyaring untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi laskar-laskar Kristus, saksi-saksi Tuhan. Karena kami rindu supaya orang lain mendengar Kristus dan kami bisa menceritakan Yesus yang sudah bangkit, hidup, dan menang atas maut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi sama adik-adik. Adik-adik percaya, tidak boleh ragu-ragu di dalam hati kita. Jadi saksi Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Nah, bagaimana firman Tuhannya adik-adik? Semoga bisa adik-adik ingat terus ya. Bisa adik-adik ingat, bisa adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Juga untuk papa-mama yang juga mungkin mendengarkan, kiranya firman Tuhannya memberkati. Nah, adik-adik, ini adalah waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui QR code QRace di sini. Lalu kemudian adik-adik juga bisa minta papa, mama atau mama bisa transfer lewat rekening gereja. Oke adik-adik, nah seperti yang kakak janjikan tadi, kita akan belajar satu lagu lagi dari Jana Alera nih, yang suka bahasa Inggris pasti suka nih. Pujian ini, mudah-mudahan ini adik-adik juga bisa mendengarkan lagi di rumah. Cari judulnya adalah Everybody Everywhere, nama penyanyinya adalah Jana Alera. Semoga ini bisa menyenangkan hati adik-adik, apalagi yang suka bahasa Inggris. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus. Jesus is alive. Nah, itu adalah kebaktian KAA hari ini. Adik-adik, buat yang buat yang hari ini kurang sehat ataupun tidak bisa gereja hari ini, kami mengundang adik-adik untuk bisa bergereja di gereja kami, kebaktian anak-anak jam 9 pagi. Nah, jam 9 pagi
adik-adik boleh ke gereja dan kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, akan ada banyak teman-teman di sana, jadi adik-adik sangat diundang untuk ikut datang buat yang belum pernah datang. Ya, buat adik-adik yang biasa datang, ditunggu kehadiran kembali adik-adik. Nah, sekarang kita akan menutup kebaktian ini dengan doa. Mari ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Tuhan berkati adik-adik di minggu-minggu ini ya Tuhan, minggu depan ini dalam sekolah, di dalam berteman, adik-adik menjadi anak yang baik, adik-adik boleh jadi teman-teman yang tulus, teman-teman yang halus lembut bicaranya ya Bapak, boleh jadi anak-anak yang taat mengikuti firman Tuhan, yang taat mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, biar Tuhan terus hidup di dalam hati adik-adik dan terus berkembang imannya adik-adik dalam setiap harinya ya Bapak. Tuhan berikan rasa rajin buat adik-adik, boleh membaca Alkitab, berdoa, kami mau berdoa ya Bapak, buat Papa Mama juga dan keluarga, adik-adik kiranya semua diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu Bapak kami berdoa dan ucap syukur, amin. Oke, sampai kita ketemu lagi adik-adik, bye!